Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Komodo. Saya ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan saya ingin mewawancarai kira-kira bagaimana beliau mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah ini, terlebih khusus kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, kita langsung saja bertemu dengan beliau. Baik, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua para guru hebat se-Indonesia. Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Komodo dan saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar baik, luar biasa. Baik, terima kasih, Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah Bapak sisihkan buat saya untuk saya lakukan wawancara kira-kira 10-15 menit ke depan. Baik, sebelum saya melakukan wawancara kepada Bapak, saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Om, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terutama salam sehat dan semangat untuk guru-guru hebat se-Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada guru-guru hebat se-Indonesia, teristimewa Pak Lian sebagai calon guru penggerak di tahun 2023 ini yang telah hadir di lembaga kami SMKN 2 Komodo untuk mewawancarai berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Dan kami merasa ini suatu kehormatan bagi kami di SMKN 2 Komodo, dan kami menyampaikan bahwa kami juga SMKN 2 Komodo itu telah mencetak 2 orang guru penggerak yang menurut kami kehadiran guru penggerak ini betul-betul sebagai role yang mampu menggerakkan berbagai warga sekolah, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga mereka patut dicontohi dan ditiru baik oleh tenaga guru dan kependidikan maupun oleh peserta didik atau warga sekolah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan guru penggerak ini memang kami apresiasi karena dengan hadirnya mereka itu membawa perubahan sebagai agen change, terutama dalam peningkatan kualitas mutu satuan pendidikan di Republik ini. Ya. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa SMKN 2 Komodo ini berdiri sejak tahun 2013 dan kurang lebih di bulan Agustus ini usianya sudah masuk ke 10 tahun dengan jumlah kompetensi keahlian ada 5. Yang pertama desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif, dan teknik sepeda motor, dan teknik instalasi tenaga listrik, dan yang terakhir bisnis daring dan pemasaran. Dengan tenaga kependidikan dan guru yaitu sebanyak 52 orang dengan jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2022-2023 yaitu sebanyak 348 orang, dan kami juga adalah sebagai SMK yang masuk dalam program pusat keunggulan, menjadi salah satu dari 3 SMK yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu sejak tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2023 ini. Sehingga kami dengan kehadiran guru penggerak ini memang sangat membantu kami, terutama dalam peningkatan mutu daripada satuan pendidikan, khususnya kami di SMK 2 Komodo. Sehingga berkaitan kehadiran Pak Lian hari ini, kami mengucapkan terima kasih karena memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemimpin di SMK 2 Komodo ini, terutama berkaitan dengan interview dilema etika dan rujukan moral. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas perkenalan singkatnya. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya saya akan mewawancarai beliau terkait dengan 2 istilah yang sering muncul ya dalam pengambilan keputusan, baik itu dilema etika dan rujukan moral. Baik, Pak, tentu selaku kepala sekolah, Bapak selalu menemukan atau selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan kasus, baik dengan peserta didik atau bahkan dengan rekan-rekan guru. Baik, Bapak, kira-kira
selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah masalah atau sebuah kasus? Apakah kasus itu masuk dalam sebuah dikategorikan sebagai dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Lian. Memang kita harus tahu dulu apa arti daripada dilema etika dan rujukan moral. Ya. Dilema etika itu adalah sebuah right and right, yaitu berkaitan dengan benar dan benar, Ya. tetapi dua hal yang bertentangan. Kemudian sedangkan rujukan moral yaitu berkaitan dengan right and wrong. Right and wrong yaitu berkaitan dengan benar dan salah. Ya. Kemudian terkait dengan ini memang dilema etika ini memang sering kita jumpai dalam lembaga satuan pendidikan, khususnya kami di SMKN 2 Komodo, yaitu baik dari peserta didiknya maupun dari tenaga guru dan tenaga kependidikan. Saya ambil contoh bahwa terkait dengan peserta didik, terutama berkaitan dengan masalah disiplin, yaitu berkaitan dengan kehadiran, yaitu baik izin, sakit, bolos, dan alfa, bahkan keterlambatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Itu yang sering kita jumpai dalam pengambilan keputusan kita, terutama kita berhadapan dengan dilema etika, yaitu dilema etika terkait dengan disiplin. Yang kita lakukan selama ini memang yang pertama adalah kita lakukan pembagian tugas atau tupoksi, yaitu mulai dari piket harian, kemudian wali kelas, kemudian kesiswaan, dan guru BK. Guru BK itu yang kita lakukan pembagian tupoksi berkaitan dengan kedisiplinan ya, untuk peserta didik. Sehingga untuk ini kita punya catatan berkaitan dengan kehadiran daripada peserta didik, mulai dari keterlambatan, kemudian izin, bolos, dan sakit. Dan setiap hari kita lakukan laporan, petugas-petugas ini menyampaikan laporan kepada pimpinan berkaitan dengan kehadiran. Karena kita sudah tetapkan dalam sebuah peraturan yang disepakati oleh satuan pendidikan dan kita sosialisasikan kepada peserta didik, yaitu baik peraturan akademik maupun peraturan tata tertib sekolah, terutama berkaitan dengan tata tertib sekolah, yaitu di tatib itu menyebutkan bahwa kita masuk sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, begitu juga peserta didik, yaitu pada pukul 7:10 semuanya berada di lingkungan sekolah. Kemudian 7:15 peserta didik yaitu masuk dalam barisan di lapangan upacara. Sedangkan yang lebih dari 7:15 maka mereka sudah dikatakan sebagai anak-anak yang terlambat. Sedangkan yang tidak hadir maka dengan tanpa alasan maka kita kategorikan sebagai anak-anak yang alfa. Sedangkan yang dengan keterangan itu ada yang izin dan sakit. Sedangkan yang pulang sebelum waktunya itu kita kategorikan sebagai anak-anak yang bolos. Dan untuk mendapatkan data-data ini kita dapat dari piket harian, kemudian dari wali kelas dan laporan daripada kesiswaan. Kemudian kalau lebih dari tiga kali alfa ataupun bolos, maka kita buatkan surat panggilan untuk mengkonfirmasi soal keberadaan peserta didik antara sekolah dan orang tua. Kemudian memang kasus ini memang ini terjadi dilema juga buat kita ketika nanti setelah 3 kali panggilan yang kita lakukan, yaitu karena kita batasi di tatib kalau sudah 3 kali panggilan maka selebihnya kita akan kembalikan ke orang tua, yaitu terutama berkaitan dengan kedisiplinan kehadiran itu, karena minimal 1 semester kehadiran mereka itu adalah harus 85% dari waktu efektif. Sehingga di sini memang kita terjadi dilema, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan anak-anak yang persentasinya ketidakhadirannya lebih tinggi, yaitu antara kita berhadapan dengan aturan dan berhadapan dengan kasihan, kemudian berhadapan dengan keluarga, kemudian berhadapan dengan kebenaran. Itu yang kita jumpai. Tetapi semuanya adalah
tetap kita mengacu kepada peraturan yang tidak mengorbankan pihak lain, kemudian sama-sama kita berada dalam suatu hal yang kedua belah pihak itu memahami dengan situasi yang ada. Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan ini kami melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Kita lakukan rapat evaluasi, itu kami mendapatkan masukan-masukan daripada kesaksian-kesaksian daripada wali kelas, piket harian, kemudian ditambah dengan BK-nya dan wali kelas ini terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kedisiplinan ini. Ya. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru memang kalau kita memang serba dilema juga, kita lakukan, yaitu terutama berbenturan dengan aturan disiplin PNS, terutama yang PNS, itu memang kita berhadapan dengan itu. Tetapi memang kita berpikir bahwa kita tetap mengutamakan selain mempertimbangkan aturan, kemudian kita lakukan proses pembinaan, tetap kita selalu mempertimbangkan juga dari sisi kesetiaan, loyalitas, dan tanggung jawab daripada setiap staf kita, tenaga guru dan pendidikan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yang saya dapat dari apa yang Bapak jawab bahwa dilema etika itu adalah right and right, ya, benar lawan benar, sedangkan dilema etika itu right and wrong, benar dan salah. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai kepentingan yang sama atau dilema etika itu tadi? Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan pengambilan keputusan ini memang ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita melibatkan berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Dan kami di sekolah memang ada tim manajemen sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program, dan guru-guru yang sudah di SK-kan untuk menjadi tim manajemen berkaitan dengan mutu daripada suatu pendidikan, kemudian berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Sehingga dalam pengambilan keputusan berkaitan masalah ini kita lakukan evaluasi dan rapat bersama dengan tim untuk kita identifikasi kasus-kasusnya seperti apa, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang bertugas, yaitu piket harian, kemudian kesiswaan, BK, dan wali kelas. Baik, berarti itu terkait dengan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah bagaimana atau prosedur untuk mengambil sebuah keputusan. Kita pertama kita rapat dulu, rapat minta laporan daripada setiap wali kelas, kemudian piket harian, kemudian BK dan kesiswaan. Itu terkait dengan peserta didik. Sedangkan terkait dengan Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, itu yang kita lakukan adalah kita mendapat laporan dari piket harian, kemudian ditambah dengan laporan daripada tata usaha. Itu terutama dalam hal ini adalah rekapan kehadiran, itu yang terbukti dalam sebuah absensi. Sehingga kalau ada di Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang indisipliner, maka kita panggil untuk melakukan pembinaan, yaitu baik tertulis maupun secara lisan. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Saya kira dengan langkah-langkah yang Bapak terapkan selama ini, saya pikir itu salah satu cara yang paling efektif, ya, dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Baik Pak, kira-kira mungkin ada tidak tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Tantangannya memang cukup berat, karena kalau kita mengacu kepada keadilan dan kasihan, itu pasti ada tantangannya. Keadilan dan kasihan, terutama berkaitan dengan peserta didik, kedisiplinan daripada peserta didik. Karena 3 kali kita melakukan pemanggilan, kalau lebih dari 3 kali
maka peserta didik itu kita akan kembalikan ke orang tua. Di satu sisi bahwa kita mempertahankan angka partisipasi sekolah supaya tetap tinggi, dan untuk mencegah terjadinya peserta didik yang drop out. Di situ yang kita terjadi, memikirkan masa depan mereka, memikirkan masa depan mereka, jangka panjangnya kita harus pikirkan. Selain jangka pendeknya seperti apa, tapi dampak jangka panjangnya itu yang kita pikirkan. Di satu sisi bahwa lembaga pendidikan itu adalah dia harus, kehadirannya adalah untuk mampu untuk melakukan supaya angka drop out sekolah itu kecil, itu bahkan nol angka drop outnya, anak-anak yang putus sekolah itu. Kemudian ada tantangan memang, terutama dari kami sebagai rekan-rekan kerja, memang di situ tantangannya cukup berat. Kita memakai aturan dan memakai kasihan, di situ yang letaknya ya, cukup sulit ya Pak, cukup untuk sulit membuat sebuah keputusan final. Ya, baik Pak, dalam pengambilan keputusan itu kira-kira mungkin adakah jadwal tertentu atau langsung diselesaikan ketika ada masalah? Ya, terkait dengan ini ada masalah yang kami selesaikan waktu itu memang. Ya. Ada masalah yang kita berikan waktu khusus. Berarti ini tergantung daripada masalahnya. Ya. Masalah sangat urgen atau sangat fatal, maka kita lakukan dengan segera. Sedangkan terkait dengan kedisiplinan, itu biasanya kita setiap bulan kita lakukan evaluasi baik kehadiran Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan maupun kehadiran daripada peserta didik. Kita evaluasi untuk mengidentifikasi berkaitan dengan mereka presentasi ketidakhadirannya. Dan kita kita tayangkan presentasi untuk melihat bersama. Kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh terutama ini dalam hal ini adalah guru BK dan wali kelasnya. Apa tindakan yang mereka sudah buat terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, terutama berkaitan dengan kedisiplinan. Baik Pak, kira-kira dalam proses pengambilan keputusan itu ada tidak faktor-faktor atau orang yang dapat membantu Bapak sendiri dalam proses pengambilan keputusan? Ya, itu berkaitan dengan pengambilan keputusan ini memang banyak pihak yang turut membantu dalam pengambilan keputusan ini, karena dalam mengambil sebuah keputusan adalah tidak harus pemimpin yang langsung menetapkan keputusan. Ya, benar. Karena kita berdasarkan rapat Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan, maka keputusan kita yang kita ambil adalah keputusan bersama. Jadi di sini bukan keputusannya pemimpin, tetapi keputusan bersama berdasarkan identifikasi persoalan yang dialami. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi. Ya, baik Pak. Yang terakhir Pak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari terkait dengan proses pengambilan keputusan, terlebih khusus kasus dilema etika? Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi pembelajaran yang diambil dari dilema etika dan bujukan moral ini memang disinilah titik di mana seorang pemimpin harus betul-betul mengambil keputusan bukan berdasarkan kemauan atau keinginan pribadi, tetapi betul-betul berbasis masalah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, bahkan dengan stakeholder terkait, yaitu dalam hal ini adalah perannya komite dan masyarakat turut hadir untuk kita mengambil sebuah keputusan, terutama berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak, dan saya pikir ini menjadi suatu modal yang berharga bagi saya manakala nanti suatu ketika saya berposisi sebagai kepala sekolah seperti Bapak sekarang, ataupun untuk saat ini ya, kalau saya menemukan situasi-situasi yang serupa, saya bisa mengatasinya berdasarkan apa yang Bapak telah sampaikan. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian saja wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah di SMK Komodo. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat, guru bergerak Indonesia maju.